Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadirun wal hadirat minal ustadzin wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tepat pukul 8 kurang 5 menit kita bisa bersama-sama berkumpul di Majlis Zoom Al-Mubarak insyaallah dalam rangka mudarasah mudzakarah talabil ilm, membedah buku yang kami tulis bersama dengan Ustadz Indra Purwono yang berjudul Save Your Heart, 23 penyakit hati dan obatnya. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh ikhwah wal akhwat yang sudah hadir pada malam hari ini, jazakumullahu khairan katsiran. Ahlan wa sahlan bikum. Barakallahu fikum ala hudurikum wa ala tawajudikum ma'ana fi hadhil jalsah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, 1 menit ke kamar mandi sebentar. Ada keran yang belum dimatikan. Mohon maaf, kita lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sudah meluangkan malamnya. Ya, malam ini biasanya sangat capek sekali, tetapi berkenan kita untuk mudzakarah sama-sama di buku yang baru lahir ini, Al-Maulud Al-Jadid, anak lahiran yang baru. Untuk keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majlis ini dengan niat sebelum belajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Kemudian acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah
bedah buku sesi awal bersama Al-Ustadz Indra Purwono BSH dari Kediri. Yang kedua adalah bersama kami, bedah buku sesi yang kedua, insya Allah. Hadirin wal hadirat, al-muslimin wal muslimat semua yang kami muliakan, mari bersama-sama kita buka mudzakarah kita, bedah buku pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Selanjutnya sesi pertama ini tepat jam 8 ya. Disiplin dan tepat waktu. Alhamdulillah bifadlillah karena izin Allah. Sesi pertama bedah buku pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Indra Purwono. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Tafadhol Ustadzil Karim, mic sudah kami buka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala sehingga kita dimudahkan pada malam hari ini untuk bermajelis ilmu secara online. Semoga Allah menurunkan pahala dan keridhoannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta Sallallahu alaihi keluarga wasallam. dan juga para sahabat-sahabat beliau dan juga kepada siapapun yang berada pada jalan beliau. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah saya mau berterima kasih kepada Ustadz Tio Masya Allah. sudah memberikan kesempatan terkhusus dengan rilisnya buku Save Your Heart ini. Dan alhamdulillah beliau memberi ruang itu ya, dan sehingga apa yang kemudian saya tulis, kemudian beliau periksa, akhirnya bisa tercetak dan harapannya ilmu yang ada ini semoga bisa tersebar luas dan manfaat Amin. untuk orang yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ini bahas terserah. Terserah. Bebas. 10 menit Jadi cerita dulu ya. cerita. Buku Save Your Heart ini adalah hasil dari kajian yang diadakan oleh Ustadz Setia ya. Tahun berapa saat itu? Tahun 2024 atau 4 akhir. 2024 akhir. Alhamdulillah di situ saya menjadi salah satu peserta daurahnya di daurah Sifaul Mausub itu, dan kemudian saya ditugaskan oleh beliau Ustadz Setia untuk meresum setiap pertemuan, dan alhamdulillah setiap pertemuan berhasil diresum dengan baik insya Allah. Nah kemudian setelah saya resum, kemudian saya melihat isi buku atau isi dari kandungan dari Manzumah Sifaul Mausub ini sangat bagus sekali, sehingga mendorong saya untuk
mengembangkan apa yang sudah saya catat dari kajian beliau, kemudian saya takdimkan ke Ustaz Setia dan alhamdulillah beliau sangat welcome sekali untuk meneliti satu persatu setiap apa yang saya tulis dan alhamdulillah jadilah buku yang mungkin sekarang sudah ada di hadirin kita semuanya. Alhamdulillah semuanya berkat kemudahan dari Alhamdulillah. Allah. Baik. Kenapa yang dibahas di dalam kitab ini adalah hati? Ini menarik sekali, Ustaz. Karena Ya, hati ini adalah komponen yang sangat penting sekali. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah hati ini adalah satu-satunya bagian dari diri kita yang mendapat perhatian dari Allah langsung. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah. "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Maka Allah itu tidak melihat dari bentuk kita, fisik kita bagaimana, cantik atau jelek, ganteng atau enggak, kita kaya atau miskin. Allah nggak melihat itu. Tapi yang Allah lihat dari diri kita adalah hati kita. Maka penting sekali untuk menjaga hati kita agar ketika Allah melihat hati kita itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya dalam kondisi yang bersih seperti itu. Wa a'malikum, dan Allah juga melihat amal kita. Nah, yang kedua, ya, kenapa hati itu penting? Karena antara hati dan juga amal itu ternyata berkaitan. Sholahul amal murtabitun bi hil qalbi wa fasaduhu murtabitun bi fasadihi. Jadi baik buruknya amal itu bergantung pada baik buruknya hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah alaihi wasallam. "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa huwa al-qalbu." Jadi di dalam diri kita ini ada mudghah atau segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila yang mudghah tadi itu baik, maka seluruh jasad itu juga akan baik. Dan sebaliknya apabila dia rusak, maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahiyya al-qalbu. Dan ini yang disebut dengan qalbu. Maka kalau kita merujuk pada kata jasad, itu kan berarti fisik ya, Ustaz ya. Nah, Maka fisik ini bisa amal ibadah, fisik ini bisa perilaku, fisik ini bisa hubungan sosial, fisik ini juga bisa berkaitan dengan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Maka ketika hati ini tidak baik-baik saja, ketika hati itu rusak atau berpenyakit, maka dia bisa merusak amal ibadah. Ya. Contohnya apa? Contohnya riya. Maka ibadah kita bisa sia-sia karena riya. Contohnya hasad. Ibadah kita akan tidak bernilai lagi atau terbakar seperti layaknya api membakar kayu. Ya. Juga bisa merusak perilaku. Contohnya ketika orang itu di dalam hatinya ada marah, emosi, maka kita bisa lihat bagaimana rusaknya orang yang sedang marah, bagaimana perkataan-perkataan yang keluar dari mulut orang yang sedang emosi. Dan rusaknya hati juga bisa merusak hubungan sosial. Ketika kita sombong, kemudian ketika kita bakhil, ketika kita suka suudzon dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman, maka itu bisa merusak hubungan antara kita dengan manusia. Dan juga yang keempat, jasad ini juga bisa merusak kesehatan. Artinya hati yang rusak ini juga bisa mempengaruhi kesehatan. Contohnya khauful fakri,
kemudian merasa rendah diri, insecure dan lain sebagainya, ya. Atau bahkan semua penyakit-penyakit itu jika berkumpul itu bisa merusak kesehatan. Ya. Di dalam daurah kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi yang pernah saya dengarkan, yang disampaikan oleh guru kami dan juga salah teman beliau, teman saya setia, yaitu Ustaz Khairul Razikin Manafsir Ustaz. Masya Allah. Beliau menjelaskan perkataan Imam Ghazali tentang makna daripada al-qalbu. Ya. Bahwa Imam Ghazali mendefinisikan al-qalbu ini adalah latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun laha bihadal qalbi al-jusmani ta'allaqu. Nah, Hmm. kalimat qalbun ini sebagian ulama mendefinisikan bukan hati ya, Zat, tapi jantung. Kalau dalam organ ya. Nah, Karena kalau jantung. hati Kalau itu korban kan jantung. kibdah itu ya. Kalau Ya, hati kabit. kabid. Nah, kolbun ini kalau bahasa Arab merujuk pada organ itu jantung. Nah, dari definisi Imam Ghazali ini artinya adalah kolbun adalah ciptaan Allah yang tidak kasat mata, yang ada hubungannya dengan organ yang kasat mata yaitu jantung. Nah, qadarullah saya punya ibu yang saat Jadi, ini apa namanya mengidap penyakit jantung. Semoga Allah syafahullah. memberikan. Syifaan ajilan. Ketika beberapa kali masuk ICU, kemudian kami anaknya ini berkonsultasi dengan dokter dan sebagainya, kami menanyakan faktor apa dok yang kok ibu bisa terkena serangan jantung. Ya, hampir semua dokter ketika itu menjawab ini faktor terbesarnya bisa jadi pada emosi yang terkumpul selama ini, pikiran, stres, Allah, sedih Allah, dan Allah. sebagainya. Maka Allah, ini Allah. ini sangat ada hubungannya sekali. Ketika kita mau menjaga hati kita, ya, itu akan berimbas kepada sehatnya jasad atau fisik kita. Seperti itu. Ya. Jadi harapan kami semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan juga menjadi bagian penting dari berubahnya perilaku masyarakat. Karena kita Allah. banyak sekali melihat berita-berita tentang bagaimana masyarakat kita mulai dari anak-anak sampai yang tua ya selalu ada saja berita-berita yang tidak enak, yang tawuran, yang membunuh, yang korupsi, yang menyimpang secara seksual dan sebagainya, maka tentunya ini ada kaitannya dengan hati tadi Ustaz. Ya. Ketika mereka bisa menyelesaikan masalah hatinya, maka itu akan tercermin dari perilakunya. Seperti itu. Maka semoga dengan hadirnya buku ini semakin banyak penyintas-penyintas penyakit hati ya yang artinya apa yang dia sebelumnya orang yang apa temperamental akhirnya dia menjadi orang yang sabar. Sebelumnya dia adalah orang yang cenderung sombong dan ujub, dia bisa menjadi pribadi yang lebih tawaduk dan semoga ini bisa menular ke banyak lapisan masyarakat Ustaz Amin. karena melihat khususnya Ustaz ya ini khususnya anak-anak yang muda ya Hmm. SD SMP SMA itu perlu sekali Ustaz untuk siraman tazkiyatun nafas ini Ustaz karena kan Allah. mereka itu kayaknya seperti di puncak apanya ya kalau Kekuatannya. Ke kekuatannya kesaya-sayaannya. keegoannya juga itu lagi tinggi-tingginya gitu loh Ustaz jadi Iya. gesekan ini kan sering terjadi di anak-anak muda gitu loh. Karena Iya. mungkin mereka nggak punya bekal di tazkiyatun nafasnya ini, Ustaz. Gitu. Mungkin ini bisa diajarkan bagi para asatid yang punya santri, para guru yang punya murid-murid bisa diajarkan, dimasukkan sedikit demi sedikit gitu, Ustaz. Mungkin Insya itu Allah. saja Ustaz dari saya yang bisa saya sampaikan. Jamil jiddan.
Jazakumullah khairan. Wa iyyakum Syekhana Ustadz Indro Muhammad Indra Purwono. Kepada Ustadz Indro kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Afan. Masya Allah yang disampaikan beliau. Antum tetap mengikuti kita saya. Nanti ada pertanyaan bisa antum musyarakah. Jasad. Eh, Ajattum wa afattum wa aujaztum. Penyampaian yang ringkas mengena tentang bagaimana beliau mendeskripsikan tentang hati dan urgensinya dan madharat bahaya yang mungkin untuk menghinggapinya. Sesi kedua bersama kami lebih kepada teknis isi dari kitab. Setelah Syekh Indro tadi beliau memberikan gambaran umum, urgensi dan yang semisal. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana isi kitab ini, perjalanan singkat ya. Al-Jaulah As-Sari'ah. Jadi jalan-jalan singkat melihat isi kitab ini. Sebelum kita mulai, hadirin hadirat semua, ngantuk atau seger? Yang seger tulis angka 1. Coba silahkan, monggo. Ini untuk ngetes ini, jangan-jangan kita mengisi ini pada tidur ini. Monggo tulis angka 1 ini, kita ingin melihat apakah seger atau pada sari tidur. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Syekh Andika, Masya Allah. Syekhuna ya, ada Syekh Andi, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada Ustadz yang menulis 1. Ini semangat sekali, karena menulis 1 ini hurufnya ada 4. Ustadz Sutrianto. Ahlan wa sahlan. Baik, cukup insya Allah. Ini sudah representasi yang menulis 1. Baik. Ustadz Indro yang kami hormati dan para asatid dan ustadzah yang kami muliakan dan kami ta'zimi, kita masuk Jaulatun Syariah, ya, perjalanan singkat bersama kitab ini. Pertama, kitab ini kami namakan Save Your Heart atau Jagalah Hati, ya. Dan ini pemilihan judul ini dari Ustadz Indro ini, ya. Jadi Ustadz Indro, Save Your Heart, Jagalah Hati. Kemudian 23 penyakit hati dan obatnya kami sertakan dalam judul agar sumber asli inspirasi dari buku ini tidak kami lupakan, tidak su'ul adab, ya, tidak berakhlak buruk, karena semua inspirasi yang ada di kitab ini walaupun dinarasikan ulang dengan bahasa yang Indonesia, bahkan bukan terjemah, bahasa yang memang semudah mungkin agar difahami oleh pembaca, tetapi kami meyakini dan kami mengakui sumber inspirasinya dari kitab asalnya Syifaul Mausub yang berisi 23 penyakit hati. Maka bismillah kita next ke halaman selanjutnya. Jadi inspirasi dari kitab ini adalah nazom, bait-bait syair berbahasa Arab yang berjumlah 110 bait. Yang berjumlah 110 bait bernama Syifaul Mausub. Syifa artinya obat. Mausub artinya orang sakit. Ya. Obatnya orang sakit min amrodil kulub, tapi sakitnya sakit hati atau jiwanya sakit. Jadi inspirasi yang ditulis dan dengan narasi ulang di buku ini berasal dari kitab Syifaul Mausub min amrodil kulub yang kami bertalaki dengan pengumpulnya. Intakhoba ini artinya dipilih oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi dari negara Yordania
hafidhahullahu ta'ala. Syekh Asaduddin Ayyubi dari Yordania, hafidhahullahu ta'ala. Baik. Lah, Syekh Asaduddin Ayyubi ini, beliau tidak menulis, tidak mengarang. Ya, Nadhom 110 ini beliau tidak mengarang. Tapi beliau memilih 110 dari 300-an nadhom yang ada di kitab Madharatul Qulub, ya, yang ada di kitab Madharatul Qulub, ya. Jadi kitab Madharatul Qulub, ya, ini mengandung 300 sekian bait lebih, ya, yang diringkas menjadi 110. Madharatul Qulub ini yang mengarang adalah ulama Mauritania, namanya Syekh Hasan Khodim. Syekh Hasan Khodim. Syekh Hasan Khodim. Jadi kalau kita merujuk langsung ke Madharatul Qulub, maka penyakit hatinya itu akan ada banyak sekali. Maka Syekh Asaduddin Ayyubi memilih 23 itu yang dirasa paling inti. Dan kami juga menyusun Sifaul Mausub atau Save Your Heart ini dari yang 110 agar buku tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal sehingga tidak membuat pembaca itu merasa keberatan. Ya, ini tujuan sumber, ya, sumber dari inspirasi narasi yang ada di Save Your Heart ini. Sekarang bagaimana isi dari Save Your Heart? Ya. Pertama, sebelum kita masuk ke isi, ya, ini kami menjelaskan kepada hadirin semua bahwasanya siapa saja yang membeli buku Save Your Heart, maka secara otomatis dia akan mendapatkan video penjelasan lengkap. Dari apa? Dari 110 bait Sifaul Mausub. Ya. Jadi Sifaul Mausub yang berjumlah 110 bait itu sudah kita syarah, tarjamah, penjabaran, pelebaran sebanyak 9 majelis. Jadi 9 majelis itu kurang lebih 10 jam. Ya, 10 jam ini kalau salah satu dari panjenengan mungkin ketemu kami terus kita seharian hatam nggak kuat. Awae pegelinu boyoen. Ya. Tapi ini sudah include dalam kitab. 10 jam ini sudah include dalam kitab, tinggal di barcode saja. Sudah include. Ini penjelasan yang lengkap. Selain itu, penyakitnya kan ada 23. Setiap penyakit ada satu video pendek. Satu video pendek ringkasannya. Jadi kalau 23 penyakit, ada 23 video pendek plus 9 video panjang. Berarti 32 video panjang dan pendek. Tinggal di barcode. Jadi artinya zaman sekarang kalau ada yang malas membaca, itu bisa dengerin saja video yang panjang. Wis nggak usah mocol. Wah, video panjang ya males. Naudzubillah min dzalik. Ada video pendek cuma 5 menit. Nggak usah moco, nggak usah dengerin video yang panjang, simak video pendek setiap judul. Itu 5 menit. Bahkan video pendeknya bukan 5 menit. Kemarin pas kami bikin video itu cuma 3 menit, 2 menit. Ya wis, nggak apa-apa. Berarti kalau setiap video 2 menit, berarti 2 menit kali 23. Ya, 46 menit. Jadi 1 jam sudah selesai baca kita. Dengerin video pendek aja. Seperti itu ya. Jadi
Seperti itu. Kemudian kami tidak menghilangkan keotentikan kitabnya di akhir. Ya, di akhir kita sertakan 110 bait syair berbahasa Arab plus terjemahan. Jadi kita sertakan juga bait syair berbahasa Arab plus terjemahannya. Di mana? Di akhir kitab. Sehingga nilai kitabnya juga ada. Jadi kalau ingin membaca dengan bahasa yang populer, itu mayoritas kitab seperti itu. Di belakang bahasa yang kitab kuning kayak santri juga ada terjemahannya. Lah, ini kami sertakan ijazah bersanad. Ada barcode-nya, ada ijazahnya, tapi ada syaratnya. Yang nyimak video lengkap atau yang membaca buku lengkap itu boleh memprint out ijazahnya. Seperti itu. Jadi buku ini mengandung buku, mengandung matan dan terjemah, mengandung video panjang, mengandung video pendek, mengandung sanad. Jadi kami memang punya, sebelum menulis itu punya harapan seperti ini. Orang yang nulis resep obat tradisional itu kan sudah banyak ya. Kalau orang sakit maka pusing maka minum apa? Kalau lagi sakit gigi air campur garam. Kalau mimisen pakai daun sirih. Kalau lagi keracunan muntah-muntah degan campur madu jeruk nipis. Itu kan di resep-resep obat sederhana rumahan itu kan banyak tuh buku-buku yang dijual. Nah, kami juga pengen ada buku yang ketika kita punya penyakit hati itu langsung bisa dibuka. Nah, kami juga menyediakan di halaman akhir, kan ini, pertama kan penyakitnya ada 23 nih ya. Ini kami lihatkan ada 23 penyakit. Ya, ini ada penyakit, dari penyakit pertama itu pelit, bakhil ya, sampai nanti ya penyakit yang ke-23 ada penyakit merendahkan orang lain. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Lah, karena harapan kami ini bisa menjadi pelopor buku Tazkiyatun Nafas yang aplikatif. Artinya orang beli, nanti ada rasa di hati apa, langsung bisa tahu obatnya. Ya, jadi nggak perlu untuk dibaca setiap hari. Jadi ketika ada penyakit, tinggal lihat penyakit saya nomor berapa ya. Langsung dilihat obatnya. Harapannya seperti itu. Tentu nggak sempurna ya. Kita harapannya ada yang menyempurnakan yang lain selain kita gitu loh. Atau kita juga kalau bisa gitu ya. Tapi nggak harus kita. Maka kami buat ya seperti ini. Jadi setelah buku itu ditulis selesai dengan bahasa yang populer, bahasa-bahasa kekinian yang kami dibantu sangat banyak sekali oleh Ustadz Indra, ya. Kami sertakan juga agar bisa menjadi buku yang praktis 23 penyakit itu dengan seperti resep obat. Penyakit ketujuh, penyakit hasad. Definisi, merasa suka dengan hilangnya nikmat orang. Di mana jika kamu memiliki peluang dan kesempatan untuk menghilangkan nikmat itu, niscaya kamu akan menghilangkannya. Dan hatimu juga tidak benci dan tidak ada benci dan tidak ada perlawanan terhadap rasa tersebut. Wah, itu hasad. Misalkan kita punya penyakit hasad. Kok saya bisa hasad ya? Sebabnya apa? Sebabnya ada 7. Permusuhan, rebutan cinta, lebih tinggi, lebih mulia, merasa pamer, cinta jabatan, sifatnya pelit. Obatnya ada apa? Obat mindset, ada obat praktek, ya. Seperti itu. Jadi 23 penyakit kami di akhir buku sebelum matan Arab dan terjemahan kami sertakan ringkasannya yang mudah dibuka. Sehingga kita ketika ada rasa apa penyakitnya, buka nomor berapa, lihat obatnya. Ada obat yang sikapnya merubah cara berpikir, ada obat yang sifatnya diamalkan atau amalan harian. Tentu kami nggak bisa sempurna, karena sifat kami ingin meringkaskan saja, maka banyak kekurangannya. Tapi minimal ini bisa menjadi pembuka dan bisa disempurnakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu adalah
eh, gambaran umum dari buku tadi. Ya, ini nanti akan jenengan temukan ketika jenengan membuka halaman ringkasan 23 penyakit hati, penyebab dan obatnya. Nanti barcode-nya bisa jenengan akses di sini. Ya, penjelasan lengkap 9 pertemuan 10 jam itu bisa jenengan akses. Nanti ringkasannya isinya ada penyakit ketujuh, penyakit pertama, nanti ada penyebabnya, ada obatnya, nanti ada obat mindset, ada obat praktek dan seperti itu. Jadi ketika jenengan membuka seperti itu nanti secara umum isinya. Lah, 70% dari isi sebelum ringkasan dan terjemahan tadi adalah penjelasan 23 penyakit tadi tetapi dengan bahasa yang ringan. Bukan syarah ya, tidak mensyarah seperti model santri, berat, bahasa, balaghah, nahwu, tidak. Tapi dengan bahasa yang disetting itu sebisa mungkin dia mengalir, santai seperti itu. Sehingga tidak begitu berat insya Allah. Baik, setelah kami membahas tentang isi buku ini secara umum, sekarang kami akan sedikit ya membahas kenapa harus ada buku tadi yang disinggung poin terakhir oleh Ustadz Indro. Ya, kenapa kita menulis buku Tazkiyatun Nafas yang sistematis? Ya, karena Tazkiyatun Nafas ini adalah salah satu dari pilar syariat yang tiga, yaitu Islam, iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Tazkiyatun Nafas ini adalah ilmu yang harus diajarkan dengan sistematis. Tidak hanya ceramah tematik, tapi harus diajarkan dengan pengajaran yang rapi. Penyakit, definisi, penyebab, solusi, solusi mindset, solusi praktisnya apa. Jadi tidak hanya dengan tablik yang umum, terus 1, 2, 3 penyakit, tapi harus disebutkan secara komprehensif. Ya, jadi seperti itu. Karena gini, jika sholat itu berulang sehari, yang wajib itu hanya 5 kali, tetapi penyakit hati ini bisa berulang sehari sampai berpuluh-puluh bahkan beratus kali. Nggak hanya 5 kali, karena kita bisa marah berkali-kali, bisa iri berkali-kali, bisa sombong berkali-kali. Maka dia lebih wajib. Bahkan kalau kita nggak belajar tazkiyatun nafas dengan sistematis, ya bagaimana kita bisa tahu perbedaan antara riak dan ujub? Antara riak, ujub, dan sum'ah, dan sombong. Bagaimana membedakan? Nggak bisa kan? Bagaimana mengetahui sifat yang namanya bukhlun, pelit, itu definisinya seperti apa? Bagaimana ternyata takut miskin atau khauful fakri itu adalah penyakit hati. Ternyata suudzon itu penyakit hati. Definisinya seperti apa? Riak itu seperti apa definisinya? Riak yang haram, riak yang nggak haram bagaimana? Kemudian kalau takut riak akhirnya nggak beramal soleh itu apakah betul atau justru tetap beramal walaupun ada riaknya? Ini semua tentang seluk-beluk hati itu ternyata ada ilmunya. Ada caranya, dia tidak abstrak ternyata. Dia ternyata ada kaedah-kaedahnya. Nah, inilah kami menuliskan Save Your Heart ini, walaupun diawali dengan bahasa yang populer atau populis, tapi disertai dengan kaedah-kaedah yang baku dari penyakit pertama sampai kedua tiga, bahkan diakhiri dengan matan dan terjemah, biar bisa dibaca orang awam, bisa juga dijadikan materi pengajaran untuk pelajar, siswa, santri, diniyah, ma'had, karena di belakangnya ada matanya dan ringkasannya, walaupun di awalnya bahasanya santai. Jadi biar bisa dipakai di semua kalangan. Biar semua kalangan itu bisa mempelajari tazkiyatun nafas dengan kurikulum yang teratur.
Tidak hanya di ceramah umum-umum saja. Kita jangan sombong. Tapi apa itu sombong? Jangan sampai kita dengki. Tapi apa solusinya dengki? Apa penyebabnya dengki? Jangan sampai kita ini cinta dunia. Loh, cinta dunia disebutkan dalam kitab ada 4. 3 tercela, 1 mulia. Cinta dunia yang mana? Itulah yang kita tuliskan di dalam buku ini ya. Itulah yang kita tuliskan di dalam buku ini, pembelajaran tazkiyatun nafs yang sistematis. Baik, karena ya manusia itu memiliki unsur syahwat, memiliki unsur eh, syahwat, kemudian memiliki unsur amarah, kemudian yang ketiga memiliki unsur malaikah. Jadi manusia itu kadang dengan syahwatnya itu menjadi buas, dengan amarahnya menjadi ganas, dengan akalnya menjadi licik. Tapi dengan syahwatnya juga kadang malah menjadi mulia, punya keturunan yang solihah dan soleh. Dengan amarahnya dia jadi berjihad, dengan akalnya dia jadi bijaksana. Jadi dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Lah, yang membuat tengah-tengah itulah ilmunya, namanya ilmu tazkiyatun nafs. Ya. Jadi ilmu ini bagaimana mengatur syahwat, amarah, dan akal kita itu tetap berdiri di tengah. Ya, seperti itu. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tapi di tengah-tengah. Karena harus dengan ilmu kan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ketakutan kita, pengontrolan diri itu harus dibasickan dengan ilmu. Gimana kita mau takut sama Allah kalau nggak ada ilmunya? Nah, inilah salah satu usaha dan ikhtiar kami biiznillah, yaitu dengan mensistematiskan ilmu tazkiyatun nafs. Ya, jadi satu kitab ini selain video tadi ya, itu mengandung 3 gaya tulisan. Tulisan yang santai, tulisan yang sifatnya kayak resep-resep gitu, ringkasan, dan yang kitab kuning atau bahasa Arab diterjemahkan. Seperti itu. Baik. Kemudian salah satu yang dibahas di dalam kitab ini juga adalah ya, misalkan setelah membahas 23 hati, ya, 23 penyakit hati, nanti kami sebutkan juga sebab utama penyakit hati itu ada berapa. Jadi 23 ini, 23 ini sumber utamanya apa? Sumber utamanya ada cinta dunia, menuruti hawa nafsu, berteman dengan orang yang jahat, ya. Ya, sebab utamanya itu ada 3 ya. Terus inti dari obat hati ada berapa? Ada 7 misalkan ini, menyelisih nafsu, lapar, sedikit tidur, kemudian nanti akan disebutkan juga banyak diam, banyak berpikir, teman orang soleh, tawakal. Jadi akan disebutkan rumus-rumus seperti itu. Rumus-rumus inti penyakit hati, inti obat hati, akan disebutkan rumus-rumus seperti itu. Kemudian misalkan pintu-pintu masuk setan. Ya, pintu-pintu masuk setan misalkan eh, bukan ini ya. Ini penghalang untuk sampai kepada Allah. Penghalang untuk sampai kepada Allah ada manusia, ada setan, ada hawa nafsu, ada dunia. Kalau manusia caranya obatnya dengan uzlah, meminimalisir interaksi. Kalau setan obatnya dengan zikir. Hawa nafsu obatnya dengan tawakal, bersandar kepada Allah. Kalau dunia caranya dengan mengekang dunia, sedikit konsumsi. Jadi ada rumus-rumus seperti itu. Kayak misalkan kalau kita marah, kalau kita misalkan eh, apa namanya, riak, amalannya sering membaca kul huwallah, tadabur kul huwallah misalkan. Terus kalau kita misalkan marah, amalannya wudhu air dingin misalkan. Nah, kita sertakan juga itu amalan-amalan praktek apa yang harus dilakukan kalau kita penyakit hatinya itu ada yang sesuai dengan kita, amalannya apa, seperti itu. Seperti itu. Jadi
ini kurang lebih ya ini isi ya dari kitab Syifaul Mausub, kitab Save Your Heart yang kami tulis bersama Ustadz Indra. Baik, hadirin wal hadirat dimuliakan Allah, kami akan memberikan waktu yang seluas-luasnya dengan izin Allah untuk para ikhwah ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Tetapi setelah kami membaca pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Jadi izinkan kami ya untuk membaca pertanyaan yang sudah masuk. Ya, baik. Ini pertanyaan pertama. Mana nih pertanyaan pertama ya? Ada kelima, ada pertanyaan keempat, ketiga mana nih? Ketiga. Oh ini, baik. Kita akan membaca pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Ustadz, rasa yang ada di hati itu hanya diri sendiri yang bisa mengontrol atau merasakannya. Apa patokan atau parameter untuk diri ini sebagai acuan sukses dalam mengontrol, mengelola ilmu hati dalam buku ini? Karena praktik di lapangan itu sangat susah dan banyak sekali godaan yang terus datang di kehidupan sehari-hari. Sip, kita jawab ya. Baik. Pertama, konsep yang harus dipahami, kami lihat halaman yang kosong nih biar bisa untuk coret-coret. Baik, izinkan kami untuk coret-coret ya. Jadi konsep pertama yang harus kita pahami bahwa mujahadatun nafsi, Masya Allah ini tulisannya besar sekali. Kami tipiskan dulu. Bahwa mujahadah nafas, yakni mengekang nafsu adalah pekerjaan seumur hidup. Ya. Ini hal yang harus kita pahami. Artinya gini, jangan sampai kita menganggap ilmu ini kayak matematika. Kalau kita ngamalkan langsung rasa itu hilang. Langsung tenang. Enggak. Tetap akan ada godaan. Tetapi kita lebih mampu menghadapinya. Karena kita nggak ada yang maksum. Kita nggak ada yang maksum ya. Jadi kita akan semangat untuk taubat, semangat untuk move on ketika jatuh. Itu efek dari ilmu ini. Tetapi kegiatan mujahadatun nafs ini harus dilakukan seumur hidup. Harus dilakukan seumur hidup. Baik ya. Ini hal yang harus difahami betul. Ya. Kemudian gini. Poin yang kedua, kan poin pertama mujahadatun nafs itu adalah pekerjaan seumur hidup. Poin yang kedua, artinya gini, kita nggak bisa. Berarti saya nafsnya mutmainnah, sempurna, 100%. Setelah itu saya nggak perlu lagi mengamalkan obat hati. Obat hati ini harus dikonsumsi sampai kita meninggal dunia. Karena kalau kita nggak mengkonsumsi obat ini, maka yang menguasai nafsu kita, amarah kita, syahwat kita adalah nafsu yang jelek. Jadi harus kita mengkonsumsi terus sampai kita meninggal dunia. Mengamalkan terus obat-obat ini. Seperti itu ya. Baik. Ini konsep yang pertama, mujahadatun nafsu seumur hidup. Jadi nggak ada, sempurna bersih itu nggak ada. Tetapi ketika kita sudah mujahadah, maka kita akan dihitung oleh Allah, kita sudah berusaha. Jadi kekurangannya insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apa parameter hati kita itu dalam keadaan bagus? Parameternya apa? Nah ini bagus ya. Perhatikan yang bertanya ya. Coba
yang bertanya pertanyaan ini hadir tidak? Saya ingin tahu ini. Bisa dengan suara. Soalnya nanti saya jelaskan panjang-panjang nggak hadir ternyata. Coba yang bertanya pertanyaan ini parameter hati sehat itu apa, hadir nggak? Nggak hadir ya? Nggak hadir ya? Masya Allah ya. Udah capek-capek kita bicara. Tapi nggak apa-apa. Ya udah buat yang hadir aja ya. Jadi parameter hati sehat itu adanya ketenangan di 4 hal. Ya, ada ketenangan di 4 hal. Ya. Jadi kalau hati kita dalam keadaan sehat, itu kita ada ketenangan di 4 hal. Yang pertama, ketenangan di badan. Yang kedua, ketenangan di nafas. Nanti akan kita jelaskan arti nafas ya. Yang ketiga, ketenangan di qalb. Yang keempat, ketenangan di lisan. Jadi gini, ketenangan di badan ini sebabnya sedikit makan. Sedikit makan. Ketenangan di nafas. Nafas itu dorongan syahwat dan dorongan emosi. Kalau terkadang kita ini badannya sehat, tapi didikte oleh nafsu dan emosi kita. Nafsu dan emosi kita tuh yang mendikte kita. Padahal badan kita besar, kuat, tapi nafsu kita tuh kayak memaksa kita untuk melakukan sebuah perbuatan yang buruk. Dan kita nggak bisa menolak. Nah, ketenangan badan itu bisa diperoleh dengan sedikit makan. Ketenangan agar nafsu dan amarah emosi kita, syahwat kita ini bisa terem, maka dengan sedikit atau meninggalkan dosa. Kolab. Kolab itu tempat berpikir. Pikiran, otak, hati yang berpikir menjadi penimbang. Keputusan apa yang akan kita ambil sehingga kita menjadi bijaksana. Nah, kadang hati ini nggak bisa berpikir sehat ketika kita apa? Ketika kita banyak mendetailkan hal yang di luar kendali. Maka kalau hati kita ingin bisa berpikir tenang, jangan banyak mendetailkan hal yang di luar kendali kita, baik masa akan datang, masa lalu, atau bahkan masa sekarang yang kita nggak punya detail apa-apa. Jangan dipikirkan. Contoh ya, kita jalan, HP kita Xiaomi atau HP kita ini Samsung. Terus kita lihat depan kita nih, di waktu ini HP iPhone. Terus kita pengen, kapan ya saya punya iPhone itu? Ya Allah, kok saya nggak punya iPhone itu? Ya Allah, gimana ya saya biar punya iPhone? Dan itu di bawah kendali kita. Waktu itu kita nggak ada uang. Waktu ini kita nggak bawa uang. Dan kita nggak perlu. Dan kita juga nggak mungkin itu mencuri HP itu, membegal HP itu. Terus juga nggak mungkin mendapatkan di waktu ini. Lah, terlalu mendetailkan hal yang di bawah kendali kita, baik masa sekarang, masa depan, atau masa lalu, itu membuat hati kita tuh nggak bisa berpikir, nggak bisa tenang. Yang ketiga, lisan. Kita terkadang sudah banyak puasa, sudah meninggalkan banyak dosa, hati sudah nggak banyak memikirkan hal-hal yang remeh, yang detail, yang di bawah kendali tadi. Tetapi kok kayak banyak orang nggak suka sama kita, kayak banyak orang yang tidak pro dengan kita, kayak hidup itu kayak ada yang benci sama kita. Bisa jadi karena lisan kita terlalu banyak bicara. Maka biar tenang, yang keempat adalah sedikit bicara. Keempat kaidah ketenangan yang merupakan parameter kalau hati itu bersih, itu bisa dikatakan dengan bahasa Arab, ar-rohatul kamilatu fi arba'in. Ketenangan yang sempurna ada di 4 hal. Qillatul to'am, wa qillatul asam, wa qillatul ihtimam, wa qillatul kalam.
Qillatul ta'am, qillatul atham, qillatul ihtimam, qillatul kalam. Jadi ketika hati kita bersih seperti itu, ya, kita akan mendapat ketenangan, ya, akan mendapat ketenangan. Jadi efeknya itu kita bisa mengekang makan kita, bisa mengekang dosa kita, bisa mengekang pikiran yang di bawah kendali kita, bisa mengekang bicara kita. Itu efek kalau hati bersih bisa mengekang empat hal ini. Hasilnya kekangan tadi ketenangan. Lah itu. Sayang yang bertanya nggak ada ini. Baik. Kita bertanya yang ada aja lah ya. Seperti itu. Baik. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Apakah nanti, pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5. Apakah nanti akan ada rekamannya? Apakah nanti akan ada rekamannya ketika ini sudah selesai? Jawabannya ada rekamannya. Soalnya anak-anak pada sakit. Jawabannya akan ada rekamannya, insya Allah, dan akan kita upload. Dan kita akan buka umum. Baik, semoga diberikan kesembuhan bagi putra-putra beliau yang sedang sakit. Baik, pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga para asatid yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga ini. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara memahami perbedaan antara kondisi psikologis atau gangguan mental yang mungkin membutuhkan bantuan profesional dengan penyakit hati dalam proses Islam yang memerlukan perbaikan spiritual agar kita tidak keliru dan menilai seseorang. Misal menganggap depresi, kecemasan, atau trauma semata-mata karena lemahnya iman. Apalagi di zaman sekarang banyak kondisi kecemasan, anxiety dan sebagainya. Penjelasannya jazakumullah khairan. Bagus sekali. Jadi gini, para ustadzah atau ustadz yang bertanya hal ini ya. Jadi satu kejadian atau satu fenomena itu bisa mengandung di dalamnya banyak perspektif. Bisa dilihat dari perspektif kedokteran, punya penyakit, kejang-kejang, epilepsi. Bisa dilihat dari perspektif psikologi, bisa dilihat juga dari perspektif tazkiyatun nafas, itu bisa. Jadi gini, jadi ketika ada sakit, ya, jenengan ikhtiarkan semampu jenengan. Jalur tazkiyah dengan mengobati kecenderungannya, ini kayaknya kurang sholat, ini kayaknya kurang yakin dengan takdir Allah, kurang ridho, harus dijalani. Nanti jalur Tibu Nabawi dengan dibekam minum madu dijalani. Jadi kita tidak membentur-benturkan, tapi kita mengkomunikan. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan, Allah itu memberikan beban hambanya sesuai kemampuan. Tidak semua orang bisa berobat ke dokter, Tibu Nabawi, psikolog, dan tazkiyatun nafas misalkan. Karena untuk ke dokter mahal. Psikolog 1 jam 500-300 ribu. Minimal. Mahal kan? Nah, maka dia mengikhtiarkan yang dia mampu. Saya yang mampu Ustaz ke Tibu Nabawi diikhtiari. Konsultasi dokter diikhtiari. Ruqyah diikhtiari. Tazkiyatun nafas diikhtiari. Jadi kita tidak membenturkan metode terapi ini, tidak membenturkan. Kemudian kecuali nanti ada praktek yang menyimpang secara syariat, itu kita ingkari kondisi tersebut. Tetapi secara umum ini adalah sarana yang dibolehkan. Kemudian ketika jenengan menyebut kecemasan ya, kecemasan yang berlebihan itu kan memang bisa jadi kalau secara perspektif tazkiyatun nafas, kecemasan yang terjadi bisa jadi dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah.
kurang yakin atau ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian dia kurang banyak memikirkan nikmat sehingga tidak bisa bersyukur. Ini juga secara perspektif tazkiyah, penyakit cemas ini juga bisa kita cari obat-obatnya. Ya, jadi nanti bisa dicarikan obat perspektif tazkiyah, perspektif ruqyah, nggak apa-apa. Dicoba banyak obat tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian nanti jenengan sebagai pelaku atau pendamping orang yang terdampak tadi bisa memilih terapi yang paling dengan yakini berefek. Wah, yang paling berefek kayaknya ruqyah, lanjutkan yang ruqyah. Yang paling berefek kayaknya kok terapi konseling tazkiyatun nafas, lanjutkan tazkiyatun nafas. Yang paling berefek ke psikolog, lanjutkan. Atau yang paling berefek justru malah minum air putih. Justru air putih saja. Jadi kita tidak membetul-betulkan metode, tetapi memperbanyak solusi dengan berbagai perspektif seperti itu. Seperti itu. Baik, sekarang yang mau bertanya langsung secara mikrofon, langsung buka mikrofon bicara. Silakan. Monggo. Waktu kami persilahkan. Tafadhol. Yang ingin bertanya langsung dengan mikrofon membuka pertanyaan, kami mempersilahkan. Tafadhol. Ahlan wa sahlan. Pak Ustadz siap Bismillah. ada. Silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan Ustadz, nama Abdullah Mufid Ustadz, Tafadhol Ustadz Mufid. Dari mana? dari Semarang Ustadz. Tafadhol Ustadz Mufid. Ya, beberapa kali kami nemuin orang-orang yang toksik Ustadz. Jadi Iya. itu gimana cara menangani? Apakah dengan tazkiyatun nafas itu bisa disembuhkan Ustadz? Iya, toksiknya apa Ustadz? Jadi toksiknya itu ketika mungkin gini Ustadz, ada permasalahan itu, jadi dia itu sering mencari ini apa, mencari pembenaran bukan kebenaran Ustadz seringnya. Jadi dia menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, kalau tidak cocok kemudian cerita lagi ke orang-orang gitu loh Ustadz. Iya. Sering apa menceritakan kesalahan orang lain? Iya Ustadz. Jadi artinya kesalahannya dirinya dibalikkan Ustadz. Jadi seakan-akan dirinya itu baik padahal tidak baik gitu Ustadz. Berarti dia artinya kayak memanipulasi informasi gitu ya? Iya Ustadz. Jadi dia suka dipuji atas hal yang tidak semestinya. Iya betul Ustadz. Baik. Nah, baik, kita izin untuk mengidentifikasi kejadian tersebut ya. Kalau kita pakai kitab Save Your Heart ya, suka dipuji atas hal yang tidak dimiliki itu adalah penyakit nomor, saya buka dulu ya. Penyakit nomor 6. Ya, kita buka penyakit nomor 6 ringkasannya. Penyakit nomor 6 ringkasannya ada di halaman 142. Izinkan saya bacanya. Ya. Penyakit suka dipuji atas apa yang tidak dia lakukan. Definisinya yaitu mengharapkan pujian, apresiasi dari orang lain, padahal dia belum atau tidak sama sekali melakukan perbuatan yang mendatangkan pujian tersebut. Ini penyebabnya adalah tamak rakus terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya kekurangan dalam iman, dalam tauhid ya. Jadi dia mungkin hakikat keberadaan dia di dunia ini yang bikin siapa sih? Hidup untuk apa itu? Hal itu belum selesai, dia belum khatam. Artinya
Jadi pertama mindset itu harus diperbaiki Ustadz ya. Karena orang yang punya suka tadi narsis, ya, pengen dipuji, haus validasi, itu tanda kalau dia ini belum sadar hidup itu untuk apa. Dia kenapa orang itu kok bisa mengejar-ngejar popularitas dari manusia, padahal manusia itu sifat aslinya pelit loh. Dia kalau diminta malah benci. Ini minta-minta ini. Nggak suka orang itu dimintai gitu loh. Kok dia bisa mengejar-ngejar hal dari manusia, padahal manusia itu aslinya pelit. Ini kan berarti dia ada ketidaksadaran atas tujuan asli hidup. Makanya di sini ya obatnya itu kami tulis ya ada 6 obat. Contoh ya. Buat apa? Ini obat mindset ya. Buat apa kita haus validasi mereka? Toh pada akhirnya semua dari kita itu akan sama, dikubur di bawah tanah, di dalam perut bumi, tanpa membawa apa-apa. Ini obat mindset. Dan obat ini bisa jenengan perluas sendiri dengan retorika jenengan. Kemudian obat mindset yang kedua, Tuhan itu pemurah, manusia itu pelit. Logiskah kita yang berlari, kita ini berlari dari yang pemurah untuk menjemput yang pelit? Obat yang ketiga, ridho manusia tidak ada habisnya. Hati kita hanya akan capek. Jika sebagian pro, sebagian lain akan kontra. Hari ini kawan, hari besok bisa jadi menjadi lawan. Artinya, mindset bahwasanya manusia itu nggak akan mungkin memenuhi hajat kita. Ngapain kita capek mendapatkan pujiannya? Kita ini harus jujur dengan diri kita sendiri. Sudahlah akui kesalahan, bangkit dari masa lalu, memperbaiki masa depan. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan. Kemudian obat praktek ya, obat praktek harus ada ini. Zikir, sholawat, baca Quran, sholat sunnah. Harus ada paksaan untuk zikir. Orang yang seperti itu harus bisa memaksa dirinya berzikir sehari, istighfar 1000 kali. Seperti itu. Kemudian ya, melakukan perbuatan yang tidak tercela, yang sekiranya orang akan memandang dia sebelah mata, untuk melatih ketahanan diri dari ketiadaan penghormatan orang, bahkan dari omongan orang. Jadi, orang yang suka pujian atas hal yang tidak dia lakukan, itu harus melatih dirinya melakukan perbuatan yang tidak biasa, yang unmainstream, yang anti-mainstream. Misalkan nih, dia itu orangnya modis, pengen dianggap orang yang punya, orang yang kaya. Dan itu penyakit, padahal dia bukan orang yang punya. Dia itu minta itu, dia pinjem itu. Dia disuruh misalkan bersih-bersih selokan. Dilihat orang pakai baju yang biasa saja. Untuk melatih sifat aslinya gitu loh. Biar dia tidak gila penghormatan. Itu obat praktek. Yang keenam, melakukan migrasi sementara ke tempat yang tidak mengenal dia untuk berlatih hidup tanpa popularitas lama. Jadi juga salah satu obat untuk menghilangkan penyakit tadi adalah dengan berada di komunitas yang baru yang tidak tahu dia. Sehingga dia tidak ada orang yang menghormati dia, tidak ada orang yang memuji dia, dia hidup tanpa popularitas bawaan, membangun popularitas baru yang nyata bukan fake. Nah, ini beberapa saran ya, obat mindset maupun obat praktek bagi orang yang mengidap cinta pujian padahal tidak melakukan sesuatu. Lah, obat-obat yang kami tulis di sini itu bisa dimodifikasi dengan kondisi yang masing-masing. Jadi obat ini normatif, nanti kondisionalnya bisa dengan modifikasi. Seperti itu Ustadz Mufid, kurang lebih ya. Nanti bisa dengan renungi. Semoga bermanfaat. Jadi, jazakumullah Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih Afwan. Selanjutnya apa ini? Fotonya nggak bisa terlihat ya di kolom komentar ini. Oh, deh. Baik, yang mau bertanya lagi, mungkin 2 penanya lagi, silakan. Izin, Zat. Silakan. Diangkat suaranya, Zat. Ya. Saya Furkon, Zat, dari Sulawesi. Pertanyaan, Zat. Saya membaca data di Indonesia ini bahwa peningkatan obesitas per tahun ini meningkat. Peningkatan apa, Zat? Obesitas. Oke. Dalam gemuk, ya? Tas ya gemuk. Apakah ada, Zat,
obat penyembuhan obesitas ini dalam perspektif tazkiyatun nafas, Ustaz, biar mukmin ini bisa kuat kembali kayak dulu gitu. Untuk itu saya belum punya ilmunya ya. Jadi memang karena itu kan obesitas itu kan berkaitan dengan fisik, pembahasan fisik ada di ilmu kedokteran, dan tentu saya haram berbicara di hal yang saya tidak memiliki ilmu. Jadi saya belum bisa menjawab untuk itu, Ustaz. Afwan. Baik, Ustaz, Afwan. jazakumullah. Afwan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya ada penanya lagi, silakan, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan, Ustazah. Nggih, Ustadz, kami dari Magetan, dari Bunda Vivi nggih di sini. Saya ingin menanyakan arti dendam yang sebenarnya itu bagaimana nggih Ustadz? Yang pertama, Dendam. dendam ya. Dendam itu artinya yang bagaimana? Itu kan sama dengan marah nggih, tapi marah yang bagaimana kan marah, kalau marah itu kelihatan marah, menggebu-gebu. Kalau dendam itu spesifikasinya itu bagaimana artinya? Terus itu Ustadz, kalau namanya ada orang yang mungkin pernah zalim pada kita ya, mereka belum meminta maaf pada kita, tapi kalau kita itu memaafkan, dalam hati kita sudah memaafkan mereka, itu apakah otomatis kedoliman mereka itu kepada kita sudah diampuni oleh Allah, atau mereka itu harus minta maaf kepada kita, baru hubungannya dengan Allah, minta maaf ke Allah begitu. Jadi dosanya belum hilang selama mereka itu minta maaf kepada kita. Mohon dijelaskan itu juga, Ustaz. Bagus sekali. Pertanyaan bagus ini. Baik. Pertama terkait dendam. Dendam itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan as-sa'r. Ya. Jadi pertama tadi ya, apa hubungannya dendam dengan marah? Ya. Jadi marah itu adalah kebalikan dari ridho, merelakan takdir Allah yang jatuh terhadap kita. Ya. Jadi bisa diartikan juga dengan keinginan untuk membalas. Ya. Jadi marah itu keinginan untuk membalas. Maka ulama tazkiyatun nafas kadang mengartikan dendam itu dengan marah. Keinginan untuk membalas secara bahasa Arab. Tetapi keinginan untuk membalas ini asalnya di hati. Ketika dia belum terrealisasikan menjadi perbuatan atau ucapan, itu dia tidak berdosa. Jadi gini, saya akan memberikan analogi contoh. Ketika kita naik motor, tiba-tiba ada orang yang ngerem mendadak, mesti kita marahkan. Ingin meluapkan sesuatu, baik ucapan atau tindakan, tangan atau kaki ingin kita luapkan karena rem mendadak, kaget kita, hampir jatuh. Lah, rasa ingin melawan di hati namanya marah. Itu selama tidak ditahan menjadi kebencian, menjadi kedengkian, cuma rasa yang datang tiba-tiba, tidak ditahan, tidak jadi kebencian, tidak diekspresikan dengan kata yang jelek, dengan perbuatan yang jelek, tidak berdosa. Dimaafkan. Karena rasa itu tidak akan ada orang yang tidak punya rasa yang tiba-tiba muncul tadi. Maka itu ma'fuun anhu, itu dimaafkan. Baik ya, ini hal yang penting. Maka bagaimana dendam yang tercela itu? Yang tercela ketika teraplikasikan menjadi ucapan kotor, tangan kaki yang kotor, atau ditahan menjadi kebencian yang menaun. Itu yang berdosa. Pertanyaan pertama bisa difahami? Iya, Ustaz. Baik. Yang kedua, jikalau ada orang, anggap saja orang itu menggibahin kita. Baik. Tapi dia tidak meminta maaf kepada kita, tapi ya, dia tidak meminta maaf kepada kita, tetapi kita sudah memaafkannya. Ya, sudah memaafkannya. Apakah dosa dia itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, saya akan menjawab gini. Ketika orang melakukan maksiat, misalkan fitnah. Dia melakukan dua maksiat. Maksiat pertama, perbuatan fitnah itu yang haram, dia bermaksiat kepada Allah. Maksiat yang kedua, dia menyakiti saudaranya, itu maksiat kepada manusia. Maksiat yang kepada manusia ini, dengan antum memaafkan, maka dosa kepada antum sudah dimaafkan oleh Allah. Walaupun dia belum meminta maaf kepada antum.
Tetapi maksiat dia kepada Allah itu harus dengan taubat atau dengan istighfar. Kalau dosa besar harus dengan taubat dan nasuha. Kalau dosa kecil cukup dengan ibadah-ibadah, dengan istighfar, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kepada antum sudah dimaafkan. Tapi dosa kepada Allah harus dengan taubat dan nasuha atau dengan istighfar atau ibadah-ibadah yang lain jika itu dosa kecil. Bisa difahami? Oh iya. Berarti kalau kita sudah memaafkan, otomatis dia kalau ya sudah merasa bersalah sendiri dan minta maaf ke Allah itu otomatis dimaafkan gitu, Betul. Ustaz. Betul sekali. Tidak harus minta maaf ke kita gitu, Ustaz. Betul sekali. Ya, Oh seperti iya. itu. Walaupun dia nggak tahu kalau antum sudah memaafkan gitu loh. Nggih, Ustaz, nggih, nggih. Iya, betul. Nggih, Terima kasih. jazakallah Bagus. khair. Amin, amin. Wa iyyakum. Baik, terima kasih. Baik, Ustadz yang dimuliakan Allah. Ustaz tambah Mungkin, sedikit lagi. Ustaz tambah oke. sekali itu yang sering terjadi kayak seperti ya memang fitrahnya manusia kalau enggak ya itu. Kalau kita itu umpama sudah memaafkan tapi di suatu saat orang itu menyakiti lagi lalu teringat yang masa lalu itu atau apakah dari setan ya Ustaz seperti itu. Padahal Ya, kita sudah berusaha memaafkan gitu. Itu untuk baik. Bagus. menetralkan hal-hal seperti itu bagaimana Bagus. Ustaz? Jadi, mengingat kejelekan orang di masa lalu ketika ada pemancing, itu fitrah manusia akan teringat. Ketika rasa itu, pertama ya, tidak ditahan lama, berusaha dihilangkan, kita tidak berdosa. Yang berdosa ketika ingat masa lalu, terus kita tahan, kita pelihara, itu yang berdosa. Tapi kalau kita berusaha melawan, terus hilang, atau berusaha melawan, nggak hilang-hilang, atau langsung hilang seketika, itu kita semuanya nggak akan berdosa, nggak ada masalah. Iya, iya. Bisa difahami nggak? Iya, Ustaz. Iya, iya. Oke. Itu pemacunya apa dari setan atau juga hawa nafsu kita seperti itu, Ustaz? Banyak hal, bisa dari nafsu kita yang memang kita sedang marah, sedang emosi, itu berarti dari diri kita sendiri. Atau memang ada bisikan setan. Banyak hal bisa terjadi. Atau mungkin dari manusia itu sendiri. Kan penghalang kita menuju ke Allah itu ada 4. Bisa dari nafsu kita, bisa dari bisikan setan, bisa dari manusia yang dia itu memang memancing kita untuk marah tadi. Dia di depan kita melakukan pemancingan tadi. Ya, bisa karena juga dunia. Jadi banyak hal sebabnya ya. Seperti itu. Iya. Berarti kalau terjadi itu ya, itu termasuk penyakit yang muncul lagi ya, itu zikirnya apa nggih, Ustaz? Apa ta'awud itu atau bagaimana? Nanti akan dibahas di penyakit benci. Ya, penyakit benci nanti itu penyakit yang nomor 2. Itu nanti amalannya mendoakan orang tersebut dengan menyebut namanya. Oh, ngoten nggih, nggih. Nggih, Ya, Ustaz, nggih. seperti itu. Baik, terima kasih. Nggih, jazakallah. Baik, Ustadz Indro mungkin memberikan closing statement. Ustadz Indro, silakan. Ampun, Ustaz, sampun cekap. Maksudnya 1 patah 2 patah kata terus naklatim dari antum. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih untuk semuanya yang hadir, khususnya Ustaz Setia yang sudah memberi kita banyak ilmu tentang hati ini. Maka semoga kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjuangan kita untuk mengobati hati kita. Karena memang tidak mudah dan peperangan dengan hawa nafsu, dengan penyakit-penyakit yang ingin masuk, setan yang terus menggoda itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi kita perlu, jika lupa, jika terserang penyakit secara tiba-tiba ya kita segera perlu untuk mengobatinya secara langsung. Jangan sampai dipelihara gitu. Itu saat semoga kita semuanya diberikan hati yang bersih oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan bagi orang lain juga. Amin. Amin. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih closing statement dari Ustadz Indro. Kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama untuk menutup majlis di malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustaz Indro dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir. Kami berdua mohon maaf atas segala kesalahan kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah. Amin.